Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang gue lagi di tempat salah satu pemain RC. Ya, kalau orang dulu sih mungkin tahu, namanya Cemong Energi. Nah, Om, kita ngobrol bentar Om ya. Ayo. Kan Om udah lama ya Om main RC Om ya? Alhamdulillah. Ini udah lama. Ini kalau orang lama yang ngelihat giginya ada jendelanya dia doang. Main RC jendelanya ada giginya tuh. Lubang angin Om. Oh iya, ada ventilasi. Nah, kita nih, gue mau ngobrol ini Om, masalah electrical Om. Ayo. Kan kalau di RC itu kan bisa dibilang electrical itu jantungnya RC Om ya. Iya, kalau di RC elektrik. Nah, kebanyakan kan kita para pemula nih, termasuk gua juga agak kurang paham nih soal electrical. Nah, kalau misalnya kita ngomong electrical standar mini deh, RC mini kayak MN, WPL gitu. Itu sebenarnya Om, kan gue pernah nyoba. Jadi motor itu kalau bawaannya itu kan 260. Ya. Nah, gue naikin motornya menjadi 370. Nah, Main paling 5 menit Om. Yes, itu ngebul Om. Ini itu kenapa Om? Bisa tolong jelasin nggak Om? jadi gini teman-teman. Santai aja nih. Membahas soal elektrik RC. Di sini saya ada salah satu contoh nih. RC MN ya Om. Ini Iya. ini RC. Ini standar board. Seperti ini konektornya, biasanya sih seperti ini nih konektornya nih. Model konektor 2 pin ya Om. Dibilangnya JST-SM. Oh. Nah, ini biar tahu nih. Iya. Kemarin-kemarin juga saya sempat dapat beberapa pertanyaan di store saya. Kalau mau tahu store-nya ada di Tokopedia, Cemong Energi. Ntar linknya dikasih. Sekalian kita belajar juga nih Om. Sama-sama kita belajar. Ada beberapa jenis konektor yang biasa dipakai di RC elektrik. Ini namanya JST-SM 2 pin Om. Nanti mungkin gambarnya bisa di zoom kali Om ya. Nanti Siap. ini diedit. Ini konektor JST-SM 2 pin. Ada lagi namanya XT60. Seperti ini. Ini XT60 Om. Pegang aja nggak apa-apa. Nggak meledak kok. Oh. Nggak bayar juga Gede. kok. Nah, Guys, dulu. ada lagi yang ini namanya T-plug. Oh, ini yang T. Nah, Nanti. ada lagi. Bentar Om, ini saya kotak makan buka dulu. Ini JST Om. Oh, ya ini yang Yang paling umum dipakai biasanya itu. Benar. Itu JST. Membahas soal yang tadi masalah motor ya Om. Iya. Motor di-upgrade menggunakan board standar dari si MN atau WPL. Tuh, bawaan pabrik. Kenapa nggak kuat dan akhirnya boardnya ngebul? Nah, karena gini, berdasarkan yang sudah diukur, board ini hanya mampu mensuplai motor itu sampai di batas maksimal limit yang diberikan sama pabrik. Oh, itu batasan ada voltase atau apa nggak sih Om? Sebenarnya untuk semua jenis motor, rata-rata voltasenya sebenarnya hampir sama. Cuma Ampere outputnya pun hampir sama, cuman tingkatan RPM-nya yang berbeda kan. Oke. Arus RPM-nya pun berbeda, Ya. ampere arusnya juga berbeda. Nah, Ya. seperti itu. Kenapa makanya banyak juga sih yang sebenarnya yang udah pakai board standar tapi mereka upgrade ke 370 dan motor boardnya nggak apa-apa gitu kan. Kadang gini, balik lagi ke masalah kayak elektrikalnya kan Om. Kadang kan pabrik kan juga namanya mungkin mereka membuat QC-nya kurang atau gimana. Cuman alangkah lebih baiknya di-upgrade ke elektrikal yang lebih baik. Oh, siap. Misalkan bisa kepake ke 1625 Hobby Wing atau 1060 Hobby Wing. Si ESG berarti ikut upgrade. Iya. Oke. Dan otomatis berarti kalau Om beli paketan RTR dari dia, semuanya kepake Om, kebuang maksudnya. Ya siap. Nah, not nggak kepake. Seperti itu Om. Ya sebenarnya kenapa harus upgrade semua, sebenarnya membuat nyaman si Om sendiri sih pada saat main. Dari mulai elektrikalnya pasti sudah waterproof. Kita main juga lebih nyaman, performa yang dihasilkan pasti lebih baik daripada board bawaan standarnya. Dan apa ya yang saya rasain mungkin
minim jajan jadinya kali ya. Oh. Karena sesuai dengan spesifikasi lah ya. Ya, walaupun sebenarnya di motor 10 di ESC 1060 itu sebenarnya motor limit terbesarnya adalah di 550 dan limit terkecilnya adalah di 540 12T. Oh, motornya. Ya, tapi dengan kita kan di Mini paling motor ukuran paling besar 370 380 kan. Betul. Dengan ESC 1060 harusnya kita dapat yang dibilangnya bisa overpower. Nah. Cuman karena gearbox dan rasionya si Mini ini benar-benar kecil dan ditekan, jadi speed RPM-nya jadi rendah, makanya kita dapat performa yang lebih bagus, brakingnya lebih bagus, lebih pasnya maksimal lah lebih ya. maksimal, rodanya juga putarannya. Ya mungkin om semua udah banyak kali ya yang udah upgrade ke sana mungkin, dan akhirnya ngerasain sendiri powernya. Semua itu balik lagi ke power supply-nya. RC elektrik kan kuncinya adalah di baterai. Kalau nih Om, budget gue minim, gue pengen up nih ke 370 strong tapi Om, yang bisa dibilang RPM-nya itu 50.000 up lah. Nah itu paling minim ESC-nya pakai yang apa Om? 1625 bisa. 1625 support Om? Support, bisa pakai 60 ampere lebih baik. Oh lebih baik di 1060 atau 60 ampere yang lain kan banyak tuh tipenya, kayak Surpass atau apa kan banyak. Tapi real ya? Iya. Tapi real ya, bukan 60 ampere tapi isinya nggak tahu berapa ampere. Kan banyak tuh yang kayak gitu kadang. Iya. Cuman kalau saya sih rekomendasi sampai sekarang ya ESC terbaik adalah Hobby Wing. Untuk di adventure ya, untuk di crawler. Jadi kalau kita upgrade motor 3070 strong itu otomatis ESC upgrade. Berarti remote juga upgrade dong Om? Upgrade. Berarti jajan remote. Ingat, jajan remote. Jajan remote, jajan ESC. Oke. Nah, ada pertanyaan Om. Baterai perlu ganti nggak sih? Baterai bisa ganti kalau mau performanya lebih bagus. Oh. Nah, sekarang kan gini, kemarin jadi gue sempet ya ngobrol sama teman RC juga. Waktu itu kan ya udah akhirnya gue udah upgrade. Baterai nggak gue upgrade nih Om. Jadi gue masih pakai yang lithium ion. Nah temen gue nyaranin ganti pakai lipo. Nah sebenarnya pengaruhnya apa sih baterai ini sampai seperti itu gitu loh? Gini Om, lithium ion kita bahas dari satu-satu Om. Lithium ion dulu. Lithium ion itu sebenarnya kan adalah tipe baterai yang tidak terlalu besar nilai discharge-nya. Oh oke. Jadi sebenarnya gini, RC ini membutuhkan baterai tipikal yang tipe high discharge. Kalau di 1850 lah kita ngomongnya. Itu bisa pakai tipikal high drain. Cuman kita tahu tipikal baterai high drain ini harganya adalah di Indonesia lumayan cukup mahal. Dibandingin satu unit lipo. Nah, ini saya ada contoh lipo nih. Ini belum dirakit. Belum jadi, maksudnya sudah dirakit. Ini kapasitas 1500 mah. Kita dapat nilai total discharge adalah 45C. Ini sudah cukup untuk menghandle ESC 1060 dengan motor strong magnetic seperti tadi Om bilang. Lah, pengaruhnya apa Om? Yang tadi Om bilang kan ada apa 40C ya? 45. Discharge itu 40 45. Nah, itu apa sih Om? Pengaruhnya itu ke power Om. Oh. Misalkan gini, saat mobil Om kena obstacle berupa tanjakan yang dengan sudut negatifnya mungkin 40 45 derajat. Biasanya pada saat baterainya itu tidak mampu untuk support, ESC akan cut off. Dia nggak mau jalan ya? Iya. Oh. Iya, paham. Itu akan cut off. Tapi kalau pada saat ESC minta atau memberikan perintah ke baterai, gue butuh power sekian. Baterai mengirim dengan sesuai kemampuan si baterai. Otomatis suplai daya ke ESC kan tetap penuh Om. Iya. Akhirnya putaran tetap terus terjadi kan di motor kan. Tenaga Om nggak kopong. Oh. Kayak ketemu lumpur, Yes. tebel. Ya, seperti itu. Iya. Makanya gini Om, kebetulan kan saya juga main di Adventure Super 10 nih. Iya. Untuk teman-teman Super 10 aja sekarang kita sudah pakai motor itu brushless Om, semua. Hampir semua teman-teman. Dengan KV sekitar 2.800 sampai 3.300 KV. Oke. Sekarang kalau kita umpamanya menggunakan baterai dengan, taruhlah kita ngomong gampangnya lipo ya. Dengan tipikal baterai 25C gitu kan. Mungkin kayak memang cost harganya baterainya mungkin lebih murah gitu kan dibandingkan tipikal yang harganya high discharge-nya lebih besar. Iya. Cuman akan terjadi perbedaan Om di situ. Dari mulai punch power itu pada saat mobil butuh
tenaga untuk dia naik saat badai dia nanjak atau dia ngelewatin lumpur tebel, itu kan pasti mobil ngambil momentum, Om. Betul. Kalau kita nggak dapat momentumnya, biasanya kalau ketemu lumpur tebel atau tanjakan tuh mobil biasanya kalau kebalik tuh. Kalau nggak dia mantul-mantul begini nih. Oh, karena powernya nggak konstan ya? Iya. Oh, oke. Kalau misalnya gua pakai LiPo, sedangkan charger gue masih USB nih. Nah, itu. Nah, itu gimana? Gini. Karena kan katanya nih ya, gue juga sebenarnya kalau lu beli LiPo ya lu harus bisa maintain juga. Nah, itu yang di maintain apanya sih, Om? Gini, Om. sebenarnya? Ini kebetulan ada charger nih, Om. Nah, boleh. Cocok nih. Enak sih, lengkap. Bisa langsung lihat. Bentar ya, Om. Ini kebetulan saya ada nih. Ini juga lagi kerja chargernya. Nah, ini ada salah satu charger digital, Om. Ini Om bisa tunjukin kali ke teman-teman. Ini sih salah satu contoh aja charger digital, sebenarnya banyak bentuknya. Charger digital. Fungsinya apa? Gue juga belum ngerti. Coba Om jelasin, Om. Kameranya bisa geser sini kali, Pak ya? Ntar kita zoom bar. Iya. Nah, dia itu pakai power supply ini 12 volt 15 ampere, Om. Nah, nih brother. Charger digital. Ya. Nah, itu apa aja tuh, Om? Yang dibilang tadi maintenance baterai, Om. Nah, fungsi maintenance baterai itu cuma bisa dilakuin oleh charger digital, Om. Yang dimaksud maintenance itu adalah LiPo, ini kayak gini nih, Om. Ya. Nah, ini kalau saat kita nggak pakai atau kita nggak mau gunain dan Om nggak pengen main itu sampai berapa minggu, Om bisa melakukan storage. Oh. Nah, storage itu bukan dalam arti kata disimpan di kotak, bukan. Iya. Karena orang ada yang mikir storage, oh disimpan dalam kotak, bukan. Ya, storage itu adalah fungsinya kalau voltase si baterai ini terlalu tinggi, diturunkan oleh si charger sampai dalam batas posisi aman untuk disimpan dalam waktu yang lama. Misalkan mau dimainin lagi 2 minggu kemudian. Nah, itu voltasenya akan tetap stabil di situ-situ aja. Kalau dia terlalu rendah, dinaikin sama si charger. Dan itu cuma bisa dilakuin oleh charger digital. Nah, bedanya charger digital ini dengan yang model-model USB segala macam kayak gitu, tingkat kepresisian chargernya lebih bagus. Dan yang jelas dia ada fitur cut off. Oh, jadi setelah dia udah di batas yang diperlukan, dia udah cut aja ya? Dia akan mati otomatis chargernya. Nggak akan ngisi terus daya ke sini. Seperti itu, Om. Jadi aman. Ya kita main kan juga nyari safety, Om. Nggak mungkin kan kita main tiba-tiba kita tinggal tidur atau keluar beli apa gitu kan, tiba-tiba baterainya meleduk kan. Nggak lucu, Om, RT datang ke rumah. Iya. Nah, itu brother. Jadi kita main itu nggak sembarangan. Jadi dari electrical harus diperhatiin. Kita mau pakai motor apa, kita harus perhatiin elektrikalnya harus apa. Terus baterai juga ternyata berperan penting juga nih untuk power si RC kita. Jadi kalau kita mau mainnya nyaman, enak, no rungkat, nah itu harus perhatiin juga. Jadi salah satu faktor penting itu ada di elektrikal, betul nggak, Om? Betul. Nah, teman-teman yang baru mau main RC tapi RC-nya pengen ekstrim, itu salah satu faktor yang harus diperhatiin. Jadi jangan asal main. Kalau asal main banyak jajan. Kalau udah banyak jajan istri ngomel. Setuju? Setuju, Pak. Oke. Om Cemong, thank you banget. Sama-sama, udah makasih juga kasih udah waktunya. Mudah-mudahan sukses Cemong energinya. Siap. Besok kita kapan-kapan ngobrol. Kalau di sini gratis kopi, gratis lonjor. Semangat buat RC Mania.